tentang istilah kalian akan banyak mendengar dalam dalam sistem komunikasi digital itu itu kalian akan banyak mendengar istilah tentang korelasi, korelator gitu ya. Korelator itu artinya membandingkan sesuatu yang sudah ada di sisi penerima dengan yang ada di sisi yang ada sinyal yang datang gitu. Itu namanya korelator. Nah, korelator itu sudah biasa dipakai. Jadi artinya selama ini yang umumnya kalian dapatkan itu adalah secara teoritis gitu. Nah, sekarang coba bahwa korelasi itu apa sebenarnya, tapi sudah bukan teoritis lagi untuk kasus-kasus yang tertentu gitu. Nah, dalam hal ini adalah WSPR ini. Jadi WSPR ini memakai korelator juga gitu. Karena kan WSPR seperti sudah saya jelaskan di depan bahwa dia adalah sistem komunikasi digital. Nah, sistem komunikasi digital itu sistem demodulasinya pasti memanfaatkan korelator. Korelator antara apa dan apa kita akan bahas hari ini. Saya akan bahas dulu di sini. Kalian tentu masih ingat kalau ini ya. Jadi ini aja dulu supaya nanti tidak lupa. Ya kalian pasti masih ingat di awal pembicaraan dulu bahwa kita itu mempunyai, jadi di satu paket data kita itu kan ada 162 simbol ya. 162 simbol. Nah, 162 simbol itu setiap simbol itu mengandung data bit sinkron. Nah, bit sinkron juga sama kan, 162 juga gitu, 162 bit. Jadi bit ini ada pada sisi pemancar maupun penerima. Jadi di sisi pemancar yang dikirimkan, di sisi penerima ini dibandingkan nanti. Itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bahas perihal tentang ini, tentang nah bit sinkron tadi itu kan sudah kita bahas ya, tadi sudah saya sebutkan apa itu bit sinkron. Ya, sudah bolak-balik kita bahas lah. Jadi bit sinkron itu adalah ini. Oke. Ya, kalian bisa melihat kursor saya ya. Kursor bergerak saya bisa dilihat ya ini ya. Bisa ya? Bisa, Prof. Bisa, oke. Ya, jadi kalian pasti ingat ini tentang persamaan ini kan. Jadi kalian pasti ingat persamaan ini. Ini adalah persamaan korelator. Korelator antara sinyal yang datang. Jadi seperti kalian sudah ketahui, harusnya masih ingat ya bahwa sinyal kita itu kan sinyal FSK 4. Jadi kemungkinannya ada 4 kemungkinan yang datang. Ada 4 kemungkinan frekuensi yang datang kan. Ada saya sebutkan di sini adalah P0, P1, P2, dan P3 gitu ya. Nah, apakah dia P0, apakah dia P1, apakah P2, apakah P3? Itu pertama-tama adalah saya kembali ke ini, ke sistem bagaimana dia eh, memodulasinya dulu gitu ya. Jadi bit sinkron itu akan dianggap akan nol jika dia, nah kalau dia nol berarti dia adalah P0 gitu ya, atau P2 gitu, P2. Nah, kalau dia ini bit sinkronnya adalah satu, kemungkinannya adalah kalau dia tidak P1 atau P3 gitu, ya. Nah, artinya apa kalau begitu? Kalau begitu bahwa contoh misal begini, ini ke atas itu waktu ya, ke atas waktu ada
rencananya ada 162 blok gitu kan. Ya itu sudah kita pelajari ya. Ada 162 blok. Nah, katakanlah blok pertama itu kebetulan ini P0. Frekuensinya frekuensinya adalah P0 frekuensinya. P0. Nah, P0 ini karena bit pertamanya itu nol kan. Bit pertamanya itu mempunyai bit sinkron nol gitu ya. Itu maknanya adalah kalau ini P0, kita lihat di sini P0. Jadi P0 itu kalau P0 berarti kan besar. Jadi ada empat kemungkinan di sini, ada empat kemungkinan sinyal. Kalau sinyal P0 dia P0 gitu berarti kan besar itu. Apa sinyal P0 besar. Nah, kalian bisa lihat di sini besar gitu ya. Nah, besar itu maknanya adalah bahwa dia nah, diketahui juga bit sinkronnya adalah min satu karena nol kan. Nol itu dengan rumus ini itu di dikonversi menjadi kalau nol bit sinkron nol itu dikonversi menjadi min satu, kan? Jadi kalau tadi kan P0-nya itu ini P0 ya, P0 besar berarti. Kenapa saya katakan besar? Kenapa bukan berapa volt? Enggak. Dalam konteks ini kita sudah tidak berbicara soal volt itu, soal relatif gitu, ya, soal relatif. Jadi bisa jadi P0, P1, P2, P3 ini ada semua ini, tegangannya ada semua. Ya, cuma memang tidak besar. Yang paling besar adalah P0 gitu. Contoh misalnya ini. P0 berarti P0 besar. Nah, kalau P0 besar berarti ini kan. Yang lain kan kecil ya, P0 besar. Kita lihat di rumus ini. Rumus ini rumus korelasi ya. Jadi artinya kalau P0 besar berarti ini besar berarti. Berarti yang suku kedua ini besar. Nah, suku kedua ini pasti kecil karena dia kecil kan. Sehingga hasil dari penjumlahan ini adalah negatif, ya toh? Karena ini kecil dan ini besar, sehingga negatif. Nah, negatif supaya hasilnya positif berarti harus dikalikan dengan suatu bilangan negatif gitu, nol gitu di sini. Nah, ini kemudian dijumlahkan sebanyak 162 blok ke sana gitu. Kalau ini jumlahnya itu besar, berarti kan jadi antara antara bit sinkron ini dengan sinyal yang datang ini dikatakan sebagai ada korelasi gitu. Korelasinya besar gitu. Mirip gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dipakai pada sistem ini. Jadi sistem yang ada di genggamanmu itu di HP-mu itu juga sama seperti ini. Jadi pasti memanfaatkan korelasi seperti ini gitu. Oke ya, kemudian saya lanjutkan. Jadi artinya nanti akan harga korelasi ini itu akan semakin besar, berarti semakin mirip antara apa dan siapa? Antara apa dan apa? Antara bit sinkron dengan sinyal yang datang gitu. Karena apa ya? Karena kalau tandanya sama berarti dia positif gitu. Jadi dan itu di sigma jumlah kan nanti. Kalian lihat di sini. Totalnya kan di sigma jumlah gitu. Jadi artinya kalau ini semuanya positif semua berarti besar. Nah, itulah yang kalau besar itu berarti dia mirip gitu. Jadi semakin besar semakin mirip gitu. Nah, kemudian pada kesempatan ini itu saya akan kembali ke ini, kembali ke gambar ini. Kembali ke gambar ini, gitu ya. Jadi yang akan kalian terima itu kan 180 blok tuh. Nah, 180 blok itu ada karena sinyal itu datang dari jauh, ada kemungkinan dia dia memantul di ionosfer itu karena pantulan itu pasti akan muncul Doppler, muncul gejala Doppler itu, Doppler shift. Jadi ada geseran Doppler itu ya. Nah, karena itulah kemudian harus dikompensasi itu. Frekuensinya dikompensasi, frekuensinya gitu ya. Tidak hanya itu, si radio penerima itu juga mempunyai lokal osilator. Nah, lokal osilator pun itu juga juga tergantung kualitas dan tergantung panas gitu ya. Semakin panas dia semakin bergeser itu, geser. Nah, artinya apa? Bahwa error karena error di frekuensi itu bisa terjadi karena Doppler dan karena terjadi frekuensi driftnya lokal osilator. Oke. Nah, tidak hanya itu,
di sinyal di domain waktu juga juga harus di di apa dikoreksi gitu ya. Karena di situ akan ada perbedaan clock gitu ya yang tidak persis 100% sama antara pemancar dan penerima. Sehingga harus digeser-geser nanti itu. Nah, proses geser-geser inilah yang dilakukan oleh sistem ini agar supaya yang diterima itu benar-benar optimum gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah ya apa sih flowchart dari bagaimana sistem itu bekerja dengan cara memberikan memberikan kompensasi kepada frekuensi pada waktu dan drift itu. Nah, frekuensi ini adalah karena frekuensi terhadap apa perubahan center frekuensi ini disebabkan karena Doppler. Time increment disebabkan karena apa? Karena perbedaan clock antara pemancar dan penerima. Kemudian drift itu juga karena apa? Karena perubahan suhu. Perubahan suhu dari lokal osilator. Nah, dari tiga inilah kemudian dibuat sesuatu, jadi digeser-geser sambil ditentukan seberapa besar nilai sinkronisasinya gitu. Jadi nilai sinknya, sinknya itu adalah nilai korelasinya gitu. Jadi semakin korelasi semakin besar, nilai semakin besar gitu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini geser-geseran tapi di domain waktu ya. Selain juga geser-geseran juga dilakukan di domain frekuensi gitu. Itulah yang dikerjakan oleh sistem ini gitu. Agar supaya benar-benar karena itulah kemudian sistem ini demikian handalnya hanya apa dengan mengandalkan 6 Hz bandwidth itu bisa data bisa kita decode dengan benar gitu. Itu karena apa ya? Karena semua kemungkinan kesalahan itu diakomodasi gitu, diakomodasi gitu ya. Karena itulah kemudian kenapa yang diterima itu 180 blok gitu ya. Padahal sebenarnya yang diperlukan hanya 162 gitu. Tapi yang diterima 180 itu untuk merealisasi apa terjadinya jitter. Jitter itu perbedaan pewaktu antara pemancar dan penerima. Disebut sebagai jitter. Nah, itu bisa dimungkinkan karena yang kita terima adalah 180 blok, bukan 162 pas gitu. Ya. Kemudian oke, hanya itu saja. Ya. Nah, kemudian langsung ke kita di percobaan kita akan mengetahui fenomena itu nanti gitu ya. Fenomena itu akan kita lihat di percobaan. Oke. Nah, sekarang saya akan pindah ke Raspi. Pindah ke Raspi. Ya, itu silakan diperhatikan. Saya mempunyai jadi praktikumnya adalah praktikum praktikum korelasi namanya. Ini ya. Jadi namanya praktikum korelasi namanya. Kalian pergi ke sini. Kemudian seperti biasa kita laksanakan proses penerima. Namun ini apa sinyal yang sudah ada sudah saya simpan kan. Jadi saya sudah menyimpan beberapa sinyal untuk keperluan praktikum gitu ya. Jadi tidak perlu kita sinyal yang beneran ada karena akan menunggu. Saya sudah merekam beberapa sinyal yang pernah saya tangkap kemudian dalam bentuk WAV dan itu akan saya decode gitu. Itu letaknya ada di data kecil. Nah, data kecil itu coba saya isikan yang ada berapa? Coba saya isikan yang ini. Ya.
Oke. Ya. Kemudian jadi sebenarnya ini adalah WSPR-D gitu ya. Jadi WSPR yang kemudian membaca sinyal yang sudah saya simpan gitu. Sudah saya simpan. Jadi se- eh, tidak seperti yang pernah saya pamerkan dulu, itu kan datang dari radio. Ini datang dari radio tapi sudah saya simpan sehingga saya tinggal memakainya dalam bentuk WAV. Ya, seperti biasa, ini akan terdiri dari spektrum masih dalam 12 kilo sampling, nggak perlu. Kemudian ini adalah cara menghitung apa noise-nya gitu ya. Ini tidak perlu. Kemudian ini adalah tipikal dari bentuk gelombang, bentuk sinyal di domain waktu. Dan yang kita perlukan ini sekarang. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada beberapa kandidat di sini. Ada beberapa kandidat gitu ya. Jadi ada berapa kan? Ada 5 kandidat di sini ini. Nah, 5 kandidat ini masing-masing mempunyai SNR. Kalian lihat di sini, gitu. Ini. Jadi masing-masing mempunyai SNR nih. Jadi dengan frekuensi tertentu gitu. Jadi misalnya frekuensi 27. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya, kenapa dikatakan 27? Karena ukurannya sekarang adalah 150. Jadi kalau plus 27 itu maknanya adalah 150 ditambah 27. Ini di sini nih. Kalau kalian lihat di angka ini ya, itu kan kalau angka ini kalau kalian lihat kalau saya kursor saya letakkan di sini, itu akan menunjuk angka tertentu sehingga kalau dikurangkan dengan 150 ketemulah ini 27 gitu ya. Nah, SNR-nya sudah dihitung sebesar minus 6,1726 desibel gitu. Nah, dari situ kemudian ingin saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan nah, ini adalah ini frekuensi yang sudah jadi frekuensi apa frekuensi acuan ya. Kan saya sudah dapatkan 5 frekuensi acuan. Frekuensi acuan satu itu yang paling besar gitu ya, yang paling besar ini. Dan frekuensi acuan 2 8 ini. Kemudian frekuensi acuan 3 itu yang agak jauh dari. Nah, kenapa ini minus? Ini kan minus 72 tuh. Ini artinya dari 150 ini ke arah kiri gitu. Ke arah kiri. Sehingga ketemulah ini. 79 tuh ini. Kemudian ada lagi lebih jauh lagi ketemu ini. Berapa ini? Minus 107. Dihitung dari 150 gitu ya, 150 Hz ini. Oke. Nah, sekarang apa yang ditunjukkan di sini? Ini masing-masing adalah bahwa masing-masing kandidat frekuensi pusat ini itu mempunyai shift. Jadi untuk mendapatkan SNR ini itu dia bergeser-geser sejauh 384 positif ya. Secara waktu ya, 384 di domain waktu. 384 itu 384 apa sampel gitu ya. Nah, berapa besar nilai korelasinya? Nilai ini sing ini nilai korelasi ya. Itu sebesar ini, sebesar 0,4 itu. Bisa kalian lihat di sini bahwa yang paling tinggi tentu saja yang frekuensi nomor 0 ini, gitu ya. Jadi frekuensi 27 ini, jadi frekuensi pusat 27 ini mempunyai korelasi yang paling besar gitu. Hasilnya paling bagus berarti paling mirip lah gitu ya. Jadi 0,4. Yang paling jelek ya yang ini min 107 ini gitu ya. Karena memang ini kecil banget kan. Ini menghasilkan nilai korelasi 0,06. Artinya apa? Bahwa semakin tinggi sinyal itu semakin nilai korelasinya semakin baik lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan ini sekarang. Nah, yang kandidat nomor satu ini, yang 27 ini ya, yang 27 ini, itu bagaimana update, proses update-nya gitu. Jadi kan dia selalu berputar. Tadi kan kalian lihat toh, dari flowchart tadi itu. Jadi frekuensi itu digeser-geser itu. Jadi yang
Yang bergeser itu tidak saja. Jadi ada berapa? Kan kalian masih ingat tadi diskusi kita di awal tadi. Yang bergeser itu adalah Doppler. Doppler berarti frekuensi ya. Itu di frek ini dia. Kemudian drift itu adalah karena pergeseran dari frekuensi lokal oscillator dalam Hertz ini. Kemudian shift ini dalam sampel gitu. Nah, ini digeser-geser ini, gitu ya. Digeser-geser sehingga ketemu nilai sinkron yang paling besar gitu loh. Jadi pertama tentu saja kecil, tapi kan kita tidak boleh yakin apakah itu yang benar. Enggak, jadi digeser-geser lagi itu dengan ketentuan yang sudah ada. Dengan ketentuan sudah ada tentu saja kan. Nah, kemudian ada berapa kali ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 kali pergantian lah gitu ya. Sampai akhirnya ketemu angka yang paling bagus itu. Nilainya 0,7853 gitu. Nah, yang berubah apa saja? Semua berubah ini. Yang berubah, jadi Dopplernya juga berubah kan. Sekarang jadi yang pertama kali dia pertama kali frekuensinya 27,8320. Sekarang 27 geser ke 4320 gitu. Ya mungkin saja ini terjadi gitu. Karena memang dia dia bergeser gitu, bergeser. Nah, kemudian shift juga begitu. Dia juga ternyata tidak sinkron-sinkron amat gitu. Jadi clocknya pemancar dan clock penerima gitu ya. Jadi harus bergeser sejauh 432 sampel tapi ya, bukan waktu, bukan detik, tapi sampel gitu. Nah, kemudian drift juga begitu. Nah, driftnya ini tadinya ya satu satu hertz. Terus kemudian terus kecilin lagi menjadi 0,5 hertz ini sekarang. Nah, ketemulah angka sink yang paling besar 0,7853. Ini yang dipakai gitu. Jadi inilah yang dipakai sehingga kita dapatkan apa proses dekode nantinya itu yang paling baik dengan memanfaatkan ini. Jadi frekuensi pusatnya ini, shiftnya ini, kemudian driftnya 0,5 gitu. Nah, seperti itulah. Nah, itulah kemudian yang menjadi topik pada malam hari ini. Jadi artinya apa? Bahwa untuk mendapatkan nilai korelasi yang optimum itu tidak serta-merta data demikian saja kalau kalian pakai. Enggak. Data yang datang itu tetap digeser-geser itu. Digeser di domain waktu, digeser di domain frekuensi. Digeser di domain waktu jelas ya. Itu tadi kenapa kemudian kita merekamnya di 180 blok. Padahal yang kita butuhkan hanya 162 blok gitu. Dan untuk frekuensi ya jelas lah yang yang digeser-geser itu frekuensi pusatnya karena ada Doppler kemungkinannya, kemudian karena drift karena ini karena adanya pergeseran frekuensi akibat panasnya si sistem penerima gitu. Sistem seperti ini itu dipakai di semua sistem seluler dipakai gitu ya. Nah, saya hanya ingin menunjukkan pada kamu bahwa untuk mendapatkan apa korelasi yang baik itu memang tidak serta-merta data datang kemudian sudah demikian sudah dipakai enggak. Dia masih harus punya kemungkinan untuk digeser-geser gitu. Baik digeser karena sama juga sebenarnya untuk seluler. Seluler pun juga pada saat seluler itu dia kena tembok, kena bangunan, itu dia akan mempunyai efek Doppler juga gitu. Jadi frekuensi pusatnya akan juga berubah-berubah gitu. Nah, demikian juga shift-nya gitu. Shift-nya itu kemungkinan juga tidak sama clock-nya gitu. Kalau tidak sama clock-nya antara pemancar dan penerima, maka dia bergeser-geser shift-nya. Terus kemudian drift juga begitu karena lokal osilatornya gitu. Lokal osilator dari penerima yang kemungkinan eh, apa kualitasnya tidak bagus gitu. Sehingga memang harus di secara software itu harus dikompensasi secara software ya. Ya, baiklah seperti itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Jadi artinya apa? Bahwa eh, topik kita hari ini tadi adalah bahwa kembali lagi bahwa untuk mendapatkan korelasi yang benar, yang baik, yang optimum itu memang diperlukan geseran di domain frekuensi maupun di domain waktu. Nah, di domain frekuensi ada dua.
karena Doppler dan karena perubahan perubahan struktur bukan perubahan struktur, perubahan strukturnya lokal osilator gitu. Kemudian karena waktu itu, jadi artinya apa, si sampel yang kalian terima itu harus terpaksa digeser-geser kiri kanan ya, positif dan negatif itu. Dalam hal ini sebesar ini dalam hitungan sampel ya. Jadi 432 sampel ini maksudnya itu. Kiri kanan. Nah, bagaimana dia diatur itu ya tergantung ya tadi dari desainernya seperti itulah. Nah, dan demikian akan kita dapatkan eh, sistem yang mampu untuk mendekode sinyal dengan benar gitu. Setelah setelah dikompensasi di sana sini, dikompensasi sekali lagi, dikompensasi di domain waktu maupun di domain frekuensi. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada pada perhatikan-perhatikan ini adalah kalian bisa memanfaatkan ini. Toh juga ini adalah sistem yang sudah saya ulik gitu ya, sistem yang sudah saya ulik dan tidak sekedar disetting kemudian hanya soal setting-setting, enggak. Saya mengerti dalamnya gitu dan itu bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian manfaatkan kalau kalian mau gitu ya. Bisa kalian manfaatkan dan ya kalau perlu tanya saya tanya gitu. Karena apa? Ya karena memang sistem ini adalah sistem yang sengaja saya bongkar dalamnya dan kemudian saya pakai untuk praktikum gitu. Jadi tidak sekedar setting yang saya hanya bisa tahu secara black box, enggak. Dalamnya saya tahu gitu. Proses yang terdapat dalamnya itu saya tahu 100% gitu. Meskipun bukan milik saya, bukan bukan sistem sistem kembangan saya bukan gitu. Tapi saya tahu persis gunanya untuk apa ya. Gunanya saya bisa manfaatkan. Ini sudah open source itu. Sehingga saya bisa manfaatkan untuk apa saja gitu kan. Oke. Yang saya mau untuk keperluan saya gitu. Ya baik, ada pertanyaan dari kalian. Oke, kalau tidak ada, segera ini akan saya switch ke PJJ. Silakan mahasiswa PJJ untuk ganti yang melakukan presensi. Demikian perhatikan pada malam hari ini. Saya cukupkan. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.